Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas sebuah materi mengenai perubahan organisasi dan manajemen stres. Lingkungan pekerjaan merupakan lingkungan yang dinamis. Perubahan sifat tenaga kerja, teknologi, guncangan ekonomi, kompetisi, tren sosial, dan perubahan politik tentu sedikit banyak akan mempengaruhi organisasi dalam melakukan perubahan. Jika sebuah organisasi tersebut tidak mampu menyesuaikan diri dan melakukan perubahan, maka organisasi tersebut lama-kelamaan pasti akan tersingkirkan. Organisasi yang berhasil hanyalah organisasi yang tangkas, mampu memberikan inovasi, dan siap menghadapi persaingan baru. Perubahan sendiri adalah menciptakan sesuatu yang berbeda. Melakukan perubahan haruslah dengan perencanaan yang matang sehingga tujuan dari perubahan tersebut dapat tercapai dengan sangat baik. Nah, tujuan dari perubahan organisasi yang direncanakan tersebut adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang kedua adalah mengubah perilaku karyawan. Nah, orang yang biasanya berani melakukan perubahan biasanya disebut sebagai agent of change. Namun tentunya tidak mudah dalam melakukan perubahan karena selalu ada pihak-pihak yang melakukan perlawanan terhadap perubahan tersebut. Dan biasanya juga diiringi dengan maksud tertentu. Namun sebenarnya perubahan itu atau resistensi terhadap perubahan atau perlawanan terhadap perubahan biasanya bisa dilakukan oleh individu maupun secara kelompok. Untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan tersebut, kita harus mengkomunikasikan kepada pihak tertentu tersebut terkait latar belakang dan tujuan kita untuk melakukan perubahan. Dan juga kita harus mengajak semua pihak untuk mengambil tindakan dan keputusan bersama sehingga mereka tidak merasa kita mengambil perubahan tanpa adanya persetujuan dari mereka. Selain itu, kita juga bisa memberikan pelatihan terhadap rekan kerja, bernegosiasi, dan sebagainya yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi kita. Nah, untuk mengelola perubahan dalam organisasi, kita bisa menggunakan beberapa cara atau beberapa pendekatan. Di antaranya yang pertama, 3-step model. Yang kedua adalah Kotter's 8-step plan for implementing change. Yang ketiga adalah action research. Dan yang keempat adalah organizational development. Selanjutnya kita akan membahas 8 langkah perubahan menurut John P. Kotter, yaitu 1. Ciptakan kondisi mendesak atau sense of urgency. Yang kedua, bentuk koalisi yang kuat untuk meyakinkan orang lain tentang pentingnya perubahan. Kita membutuhkan dukungan kepemimpinan yang kuat dari orang-orang penting di perusahaan. Tantangan yang dihadapi adalah mengidentifikasi seseorang atau beberapa true leaders di perusahaan. Setelah diidentifikasi, kita melakukan pendekatan dan meminta komitmen emosional dari mereka. Kemudian, kita bekerja dalam koalisi tersebut. Kita juga harus memastikan bahwa tim kita memiliki agent atau perwakilan dari bagian, divisi, dan jabatan yang berbeda dalam perusahaan agar lebih efektif. Dan yang ketiga adalah ciptakan misi perubahan. Perusahaan harus membuat visi yang jelas agar dapat mudah dipahami. Kita menentukan nilai-nilai yang berfokus kepada perubahan dan membuat strategi. Yang keempat adalah komunikasi kepada karyawan. Prinsipnya adalah walk the talk. Tindakan dan perilaku kita sehari-hari menjadi contoh bagi karyawan lainnya. Tugas pentingnya adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan visi perubahan secara efektif. Yang kelima adalah singkirkan kendala yang ada. Tugas yang harus dikerjakan pertama-tama adalah mengidentifikasi atau merekrut change leaders, yang peran utamanya adalah mempengaruhi banyak orang dalam melakukan perubahan. Setelah itu, kita mengamati struktur, job descriptions, dan sistem kompensasi untuk memastikan keselarasannya dengan visi perusahaan. Kita harus mengenali orang yang membantu kita dalam membuat perubahan dan memberikan mereka reward. Mengidentifikasi orang yang menantang perubahan juga perlu. Bantu mereka, lihat apa yang dibutuhkan, dan take action. Yang keenam adalah ciptakan quick win. Quick win adalah pencapaian yang berdampak terhadap progres suatu proyek. Quick win merupakan langkah yang mudah dicapai dan membantu tim agar perubahan dapat diterima oleh stakeholder. Harus ada rasa sukses dalam menjalani program ini dengan membuat milestone. Dengan tujuan jangka pendek, kita tidak akan terlalu terbebani dan impact-nya cepat terasa. Yang ketujuh adalah fokus membangun perubahan. Quick win hanya untuk di awal saja. Amati apa yang berhasil dan yang mana tidak. Yang kedelapan adalah tancapkan budaya perubahan.
Buatlah program yang berkesinambungan yang memastikan perubahan dapat menyentuh semua aspek dalam perusahaan. Halo semua, gimana masih semangat? Saya Deva Enka Fitria di sini akan menjelaskan tentang variabel struktural. Variabel ini merupakan salah satu bagian dari sumber-sumber inovasi. Apa itu variabel struktural? Variabel struktural adalah sumber inovasi yang paling berpotensi untuk dikaji dan suatu tinjauan yang komprehensif mengenai hubungan antara struktur dengan inovasi. Variabel ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, struktur yang organik. Struktur yang organik secara positif mempengaruhi inovasi karena lebih fleksibel, adaptif, dan fertilisasi silang yang membuat adopsi terhadap inovasi menjadi lebih mudah. Contohnya yaitu perusahaan farmasi GlaxoSmithKline. Sebelum restrukturisasi menjadi bentuk organik, perusahaan ini memiliki tingkat riset produk yang rendah karena birokrasi yang berbelit-belit. Dan setelah restrukturisasi menjadi bentuk organik, tingkat riset perusahaan ini menjadi lebih tinggi. Poin yang kedua yaitu lamanya masa jabatan. Dengan jangka waktu yang lama dapat memperoleh legitimasi yang tinggi, serta pengetahuan mengenai bagaimana menyelesaikan tugas dan memperoleh hasil yang diinginkan. Contohnya yaitu Bapak Sunarso, Direktur Utama Bank BRI. Beliau dinobatkan sebagai CEO inovatif terbaik di ajang ODX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2020. Hal tersebut terjadi karena beliau memiliki lama jabatan dalam bidang tersebut, seperti menjadi Assistant Relationship Manager, Eksekutif Vice President Bank Mandiri, dan lain-lain, sehingga beliau memiliki legitimasi dan penguasaan manajemen yang baik. Poin yang ketiga yaitu sumber daya yang melimpah. Memiliki sumber daya yang melimpah memungkinkan bagi suatu organisasi untuk mampu membeli inovasi, menanggung biaya untuk melembagakan mereka, dan menyerap kegagalan. Contohnya yaitu Gojek. Pada awalnya, Gojek merupakan bisnis ojek bersistem call center dengan 20 driver saja. Karena memiliki potensi yang besar, banyak sekali investor yang menanamkan modalnya. Sehingga Gojek mampu berinovasi dari sistem call center menjadi aplikasi. Kemudian, poin yang keempat yaitu komunikasi antar unit tinggi. Apabila komunikasi antar unit tinggi dan baik, maka akan membantu mengurangi hambatan dalam menemukan inovasi. Contohnya yaitu Facebook. Pada awalnya, Facebook banyak mengalami kendala seperti banyak produk gagal diluncurkan. Sehingga Mark Zuckerberg membuat kebijakan berupa Q&A dengan karyawan setiap pekan. Pemberian feedback, masukan, dan kekhawatiran karyawan ditujukan kepada Mark Zuckerberg. Tujuannya untuk mengevaluasi dan meningkatkan inovasi ke depan. Begitulah penjelasan tentang variabel struktural. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Diano. Terima kasih. Kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengelola stres di tempat kerja berdasarkan pendekatan individu. Apa saja sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah dengan teknik manajemen waktu, seperti membuat to-do list untuk pekerjaan kita. Kemudian, jadwalkanlah aktivitas berdasarkan prioritas Anda. Ketiga, kerjakanlah tugas yang menurut Anda sulit terlebih dahulu. Dan yang terakhir, jadwalkanlah waktu untuk segera bersantai. Kemudian, cara yang kedua adalah melalui peningkatan latihan fisik atau cycle exercise, seperti aerobics, walking, jogging, swimming, ataupun kegiatan latihan fisik lainnya. Yang ketiga adalah relaxation technique, seperti meditasi, mindfulness, ataupun deep breathing. Hal ini bisa dilakukan selama 20 menit dalam sehari agar tubuh kita dapat mencapai keadaan yang rileks untuk pelepasan ketegangan otot kita selama bekerja. Yang terakhir adalah social support networks, seperti keluarga, teman, ataupun pasangan kita. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk menemukan seseorang yang dapat mendengarkan masalah kita. Nah, terkadang kita perlu seseorang untuk tempat kita bercerita. Hal itu dapat mengurangi stres kita. Nah, itulah tadi beberapa cara untuk mengelola stres di tempat kerja melalui pendekatan individu. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan membahas mengelola stres di tempat kerja. Dalam mengelola stres di tempat kerja dapat dilakukan melalui pendekatan
sekiranya memicu stres di tempat kerja. Terdapat 7 strategi yang dapat dilakukan dalam mengelola stres di tempat kerja. Strategi yang pertama adalah seleksi dan juga penempatan yang baik. Seleksi dan juga penempatan harus memperhatikan beberapa faktor perbedaan individu. Contohnya, perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman, dan juga perbedaan sifat pekerjaan. Yang kedua adalah penetapan tujuan. Menetapkan tujuan yang realistis tentunya dapat meningkatkan motivasi. Selain itu, karyawan yang berkomitmen tinggi pada pekerjaan dan tujuannya tentunya akan lebih susah untuk terserang stres. Yang ketiga adalah mendesain ulang pekerjaan. Mendesain ulang pekerjaan dengan memberikan lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak pekerjaan yang bermakna, otonomi, dan juga meningkatkan feedback tentunya akan mengurangi stres. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini karyawan diberikan aktivitas kerja yang lebih banyak dan juga mengurangi ketergantungan pada orang lain. Yang keempat adalah keterlibatan karyawan. Sebagai contoh, manajer dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi karyawannya untuk mengambil keputusan. Yang kelima adalah komunikasi organisasional. Semakin baik organisasi, tentunya semakin baik pula komunikasi di dalamnya. Nah, meningkatkan komunikasi organisasional ini tentunya dapat mengurangi ambiguitas dan juga mengurangi konflik di dalam organisasi. Manajemen juga dapat menggunakan komunikasi yang efektif sebagai sarana untuk membentuk persepsi karyawan. Yang keenam adalah cuti karyawan. Karyawan tentunya membutuhkan pelarian dari hiruk-pikuk dan padatnya pekerjaan mereka. Nah, cuti karyawan ini dapat dimanfaatkan untuk merecharge energi sehingga ketika kembali bekerja, mereka bisa produktif kembali. Nah, yang ketujuh sekaligus yang terakhir adalah program-program kesejahteraan karyawan atau yang sering kita sebut sebagai wellness program. Nah, di FEB sendiri sudah ada Student Wellness and Personal Development Center. Program kesejahteraan seperti ini yang berfokus pada kondisi fisik dan mental karyawan ataupun anggota organisasi tentunya sangat penting untuk mengurangi stres di lingkungan kerja.